Brock Lesnar balas dendam ke Roman Reigns. Penta cedera parah lawan Solo Sikoa. Gunther hampir kalah lawan Carmelo Hayes. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 25 November 2025. Raw hari ini dibuka sama Roman Reigns dengan entrance yang super panjang kayak biasa, jalan pelan, nikmatin spotlight sebelum akhirnya nyuruh Oklahoma City buat acknowledge him. Tapi suasana langsung kebalik begitu Cody Rhodes nongol. Cody langsung nembak, kenapa sih Roman pengen banget ikut pertandingan War Games? Buat Cody ini lebih dari sekedar ya aku ikut ya. Roman ngingetin kalau dia udah ada di perang ini jauh sebelum Cody. Dan alasan dia turun tangan sifatnya itu personal. Setengah timnya itu bagian dari keluarganya. Cody nerima alasan itu, ngulurin tangan, resmi ngajak Roman masuk ke timnya. Dan tiba-tiba si Empang keluar. Pang masuk di antara mereka, panas dan langsung ngeklaim kalau dialah pemimpin tim Raw. Karena dia bukan Cody yang pegang gelar juara di brand itu. Jadinya kayak adu gengsi 3 arah sampai Roman mutusin semuanya dengan janji yang jelas-jelas datang dari rasa muaknya terhadap Paul Heyman dan The Vision. Sebelum pergi, Roman sempat ngasih kode kalau salah satu dari 2 juara itu bakal kelihatan lebih keren kalau title-nya pindah ke bahunya Roman. Baik Cody maupun Pang langsung kesal dan penasaran maksudnya Roman itu apa. Segmennya oke sih, bikin cerita antara 3 orang ini makin dalam dan makin kerasa tensinya jelang Survivor Series. Dinamika 3 babyface ini dapat banget, ada gesekan tapi nggak maksa. Bagian Roman Reigns yang nyindir soal title itu juga lumayan menarik. Roman udah tanding kurang dari 10 kali tahun ini, jadi banyak fans mungkin nggak ngerasa dia butuh gelar juara lagi. Tapi bisa aja kejadian. Cerita antara mereka bertiga itu masih panjang, sayangnya durasi intensnya mereka tuh sama panjangnya sama segmen ngobrolnya. Lanjut ke Gunther lawan Carmelo Hayes buat The Last Time Is Now turnamen. Melo sempat ngejutin Gunther dengan counter-counter cepat, tapi begitu Gunther ngechop dia di udara, mood matchnya berubah total. Melo tetap ngelawan, ngasih serangan atletik di momen-momen penting, maksa Gunther buat terus adaptasi. Pertarungan ke bawah keluar ring, nabrak area timekeeper, makin brutal tiap menitnya. Sampai akhirnya Melo nyiapin finisher, tapi Gunther ngehindar, nabrak dia dengan lariat yang kejam, lanjut dengan rangkaian powerbomb dan sleeper buat ngunci kemenangan. Pertandingannya panas banget. Dari awal kelihatan Carmelo Hayes gak mungkin menang, tapi match ini bikin aku sempat percaya dia bisa aja bikin upset. Ada beberapa momen yang agak sloppy sih, tapi hasil akhirnya ya jelas, Gunther yang menang. Melo tuh belum sepenuhnya klik di main roster, tapi kalau dia terus tampil kayak gini, dia pasti perlahan bakal naik juga. Gunther makin embrace sisi bengisnya dan itu cocok sama karakter dia banget. Walaupun aku suka Melo dan pengen dia dapat push, banyak dari kita tahu Gunther tuh jadi favorit di turnamen ini. Kalau dia kalah di pertandingan ini, pasti rasanya aneh banget. Dominic Mysterio coba bawa spotlight balik ke dirinya dengan ngeklaim dia bakal ngehancurin tur pensiun John Cena dan ngambil lagi Intercontinental Championship-nya. Tiba-tiba segmennya berubah jadi komedi absurd waktu John Cena, parodi Mini Cena, muncul sama Mini Stu, kameramen KW. Komedinya cuma sebentar karena Dominic langsung nyerang, nginjek dan ngehajar Cena. Itu pun manggil Rey Mysterio buat keluar yang ngecek keadaan Cena sebelum Judgment Day ngebantai mereka dan lanjut ke pertandingan antara Rey melawan Jenny McDonough. Matchnya cepet dan intens, jadi nguasain di awal tapi Rey pelan-pelan bisa bangkit. Mereka berantem sampai keluar ring, bikin Rey hilang ritme. Setelah iklan, jadi hampir menang lewat Spanish Fly. Tapi interference dari Finn Balor malah nyusahin mereka sendiri. Rey manfaatin distraksi itu, kasih 619 dan selesaiin pertandingan dengan slingshot splash. Segmen komedi yang murahan yang berasa kayak bookingannya Vince McMahon. Kasian buat para penonton yang beneran ngira John Cena itu datang. Pertandingan antara Rey Mysterio dan Jenny McDonough juga solid. Rey kayaknya bisa bikin siapapun kelihatan bagus. Udah lama banget dia nggak menang single match, jadi wajar dia butuh kemenangan ini. Tensi makin naik di kantor GM. Raquel Rodriguez kesel soal Nikki Bella yang dapat title shot. Terus The New Day dan Grayson Waller juga ikut masuk ngomel.
Adam Pearce langsung nyetop semuanya, ngebuk New Day lawan AJ Styles dan Dragon Lee buat minggu depan, terus ngusir Waller. Kameranya pindah ke Brock Lesnar yang lagi jalan di backstage, sementara Heyman nungguin di depan locker room, tanda Raw hari ini bakalan makin gila. Becky Lynch coba ngulang narasinya. Menurut dia, kekalahan title-nya minggu lalu adalah ketidakadilan dan dia bakal minta hasilnya dibalik. Dia nuduh Maxxine Dupri dan wasit curang, sekalian ngejelekin AJ Lee yang bikin dia kalah. Becky janji bakal beresin semuanya di dalam kandang di War Games. Dia juga ngebanggain tim War Games yang dia bangun sendiri, tapi cara dia ngomong malah bikin kelihatan rada nggak stabil. AJ Lee pun muncul buat ngestop itu semua. Dia bilang main gamesnya Becky udah nggak ngaruh karena AJ udah tahu siapa dirinya dan War Games bakal jadi tempat dia nunjukin sisi dirinya yang udah Becky bangunin. Dia nggak nunggu lebih lama, dia hajar Nia pakai mic dan langsung rusuh deh. Ring jadi kacau, tubuh berterbangan, sampai Io Sky terbang dari top rope dengan moonsault block buat numpuk semua orang di lantai. Becky ngeles dari Impact dan dia pun mundur. Segmen yang berenergi tinggi, promonya Becky Lynch itu fun banget, simple dan efektif. Pertandingan buat turnamen berikutnya baru mulai lagi, tapi nggak lama langsung berhenti. Solo Sikoa ngegas duluan lawan Penta, tapi Penta ngejawab dengan Hurricane Rana dari barikade. Tapi pendaratannya bikin bahu Penta kelihatan sakit banget, pertandingan pun dihentikan. Setelah iklan, wasit mutusin Penta nggak bisa lanjut, jadi Solo menang via stoppage. Aku nggak terlalu lihat momen cedera pastinya, awalnya kukira ini semua cuma angle. Tapi di replaynya sih kelihatan Penta jatuh agak kasar di bahunya waktu kasih Hurricane Rana. Dia masih megang bahu kiri waktu jalan ke backstage. Semoga Penta cepat pulih dari cederanya. Adam Pearce ngobrol sama Maxxine Dupri, juara baru WWE Women's Intercontinental. Maxxine bilang dia mau telepon Natalya buat belajar dan terus improve. Pearce suka idenya dan ngucapin Happy Thanksgiving. Terus Maxxine ketemu Ivy Nile yang udah lama nggak kelihatan. Ivy bilang title-nya itu haknya dia, terus dia pergi. Roxanne Perez dan Raquel Rodriguez ngehampiri Maxxine sebelum Pearce nyela lagi, bilang telepon Natalya sekarang juga. Waktunya main event. Pertandingan tag team buat rebut Advantage War Games akhirnya jalan, tapi langsung jadi roller coaster yang penuh kesalahan dan kekacauan. Logan Paul kelihatan kagok bareng The Usos, tapi Drew McIntyre terus nutupin dengan suplex brutal. The Usos ngelawan balik, kasih damage setiap kali Drew dan Logan coba misahin mereka. Menit-menit akhir match ini jadi bolak-balik sampai Logan akhirnya bisa nge-roll up Jimmy setelah ada kerusuhan di ring set antara Bron Breakker, Bron Solid, CM Punk, dan Cody Rhodes. Punk langsung nyerang Logan habis match, The Usos juga ikutan, Breakker dan Reed masuk lagi. Roman juga muncul, bagi-bagi Superman Punch ke semua arah. Kelihatannya Raw udah beres waktu Roman berdiri gagah, tapi musik Brock Lesnar nyala. Brock datang sambil ketawa habis kepleset di rem, tapi begitu dia masuk ring bareng Heyman, semuanya meledak lagi. Semua orang makin saling hajar, nggak ada tim yang kelihatan kompak, nggak ada kubu yang jelas-jelas solid, dan Raw ditutup dengan seluruh pemain War Games saling bantai sebelum layar jadi gelap. Ini main event yang berasa panjang banget, kayaknya juga karena match sebelumnya selesai cepat gara-gara cedera. Hasilnya juga udah bisa ditebak, War Games hampir selalu ngasih advantage ke para heel dan dengan line up kayak gini nggak mungkin arahnya beda. Pertandingannya nggak jelek sih, tapi 5 menit lebih pendek bakal lebih enak ditonton. Oke, jadi Raw hari ini tuh fokus buat bangun Survivor Series dan secara teknis berhasil. Cuma ya episodenya agak membosankan. Pas di awal itu kuat, terus jatuh datar di tengah-tengah. Layak ditonton apa enggak? Ya lumayan sih, tapi selain pertandingan Gunther versus Carmelo Hayes yang keren banget dan segmen pembuka, sisanya itu nggak terlalu wajib buat ditonton. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.